Siap untuk belajar hari ini? Ya. Bagus. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Silakan doanya dipimpin oleh ketua kelasnya. Qabla kulli syai' bina nabtadi'u bi kalimati basmalah wa Bismillahirrahmanirrahim. Nah, baik. Alhamdulillah kita telah berdoa. Semoga pembelajaran hari ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik anak-anak, sebelum kita melanjutkan ke materi, di sini Bapak akan mengecek dulu kehadiran ya. Mengecek dulu kehadiran, siapa yang tidak hadir, siapa yang apa alasannya gitu ya, kenapa tidak hadir. Ahmad coba hadir tidak? Hadir, bagus. Hadir ya, bagus ya, terima kasih. Semoga teman-teman yang tidak hadir bisa diberikan kesehatan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, baik anak-anak. Nah, hari ini sebelum Bapak melanjutkan ke materi, maka kita akan persepsi dulu pembelajaran yang sebelumnya atau pembelajaran minggu yang lalu. Yang dimana minggu kemarin kita mempelajari tentang taubat dan taat. Nah, ayo siapa yang masih ingat apa pengertian dari taubat? Kembali. Taubat itu adalah Kembali. meluruskan. Ya, fokus perhatian bahwa anak-anak hari ini kita akan mempelajari tentang istiqomah dan ikhlas. Nah, kompetensi dasarnya bisa kalian lihat bahwa ini kita akan mempelajari hal-hal yang demikian. Akan tetapi tujuan dari pembelajaran hari ini adalah yang pertama, melalui model PJPL atau Project Listening, peserta didik dapat menganalisis apa pengertian istiqomah, apa pengertian ikhlas. Kemudian yang kedua, dapat merumuskan dalil. Bagaimana dalil tentang istiqomah, bagaimana dalil tentang ikhlas. Kemudian yang ketiga, dapat menampilkan perilaku. Nah, perilaku kita ketika sudah mempelajari istiqomah dan sudah mempelajari materi tentang ikhlas. Nah, sebelum Bapak menyampaikan ke materi, bahwa sebagai diagnosa pengetahuan awal, nah kita sebagai seorang muslim harus selalu istiqomah dalam beramal atau dalam ibadah. Kita sebagai muslim ataupun muslimat ketika beramal harus didasari atas dasar ikhlas. Karena apa? Amal yang tidak didasari dengan dasar ikhlas itu tidak akan diterima. Mengerti? Mengerti. Paham ya? Paham. Selanjutnya untuk lebih memantapkan pemahaman kalian, silakan amati gambar yang ada di layar. Nah, silakan amati gambar yang ada di layar. Nah, di mana gambar yang pertama menjelaskan tentang istiqomah, gambar yang kedua menjelaskan tentang ikhlas. Silakan amati, perhatikan dan buatkan pertanyaan atau tuliskan pertanyaan dari gambar tersebut. Silakan tulis pertanyaan. Sudah. Bagus ya, sudah. Coba dari masing-masing teman kita. Ayo, siapa yang mau bertanya? Ya, silakan. Bagaimana? Apa pengertian dari istiqomah? Coba dari teman-temannya ada yang mau menjawab? Lulus. Istiqomah adalah Lulus. bagus, tepuk tangan. Ya, kemudian ada lagi yang mau bertanya? Pak, saya izin bertanya. Iya, silakan jam-jam. Apa pengertian dari ikhlas? Apa pengertian dari ikhlas? Coba yang lain yang mau menjawab. Bersih dari kotoran. Ikhlas adalah bersih dari kotoran. Bagus. Kemudian ada lagi yang mau bertanya? Saya, Pak.
Ya, silakan. Bagaimana cara membiasakan istiqomah? Bagaimana cara membiasakan istiqomah? Coba. Meluruskan niat. Meluruskan niat. Memahami makna syarat. Memperbanyak membaca Al-Quran. Banyak membaca Al-Quran. Bagus ya, berikan tepuk tangan. Sebagai penguatan materi, kita perhatikan di layar. Nah, ini yang pertama. Apa pengertian dari istiqomah? Nah, istiqomah itu adalah kalau dilihat menurut bahasa artinya lurus. Oke? Sedangkan dilihat dari istilah bahwa suatu perbuatan dan sifat yang senantiasa mengikuti jalan yang diridhoi oleh Allah. Istiqomah dalam beragama itu harus tetap teguh pendirian. Oke? Paham ya? Nah, kemudian yang selanjutnya, bagaimana dalil tentang istiqomah? Nah ini, coba kita bersama-sama dalil tentang istiqomah. Silakan baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fastaqim kama umirta. Nah, artinya coba baca. Ya, bagus. Selanjutnya, perhatikan. Bagaimana cara membiasakan supaya kita tetap istiqomah? Nah, supaya kita tetap istiqomah, ada beberapa trik atau cara. Yang pertama, harus meluruskan niat. Luruskan dulu niat bahwa niat hanya semata-mata karena Allah. Kemudian yang kedua, memahami makna syahadat, yang dimana makna syahadat itu aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Yang ketiga, memperbanyak bacaan Al-Quran. Kenapa harus memperbanyak bacaan Al-Quran? Sebab hatinya itu akan menjadi tenang. Yang keempat, meningkatkan kualitas ibadah. Yang tadinya jarang ibadah, karena dia tetap istiqomah teguh pendirian atau lurus, maka ibadahnya itu akan meningkat. Kemudian yang kelima, bergaul dengan orang soleh. Paham? Nah itu, jadi ada 5 cara peningkatan kualitas istiqomah. Nah selanjutnya, itu adalah pengertian istiqomah. Sekarang, apa pengertian dari ikhlas? Coba. Jam-jam kamu, apa pengertian dari ikhlas? Bersih dari kotoran. Ikhlas itu adalah bersih dari kotoran. Nah, kemudian apa pengertian ikhlas menurut istilah? Coba baca semuanya. Ikhlas berarti niat mengharap ridho Allah semata. Tuh ya, mengharap ridho Allah semata. Tidak mengharapkan ridho manusia. Bagus, itu jelas itu seperti itu. Nah kemudian, bagaimana dalil tentang ikhlas? Coba baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Artinya, Tuhan semesta alam. bagus, itu dalil tentang ikhlas. Nah, selanjutnya, bagaimana cara membiasakan perilaku ikhlas? Tadi cara membiasakan istiqomah, sekarang cara membiasakan perilaku ikhlas. Supaya kita tetap ikhlas itu harus bagaimana perilaku kita? Yang pertama, harus jujur dalam mengerjakan sesuatu.
ketika ulangan tidak boleh nyantai, ya. Ketika ada titipan dari sekolah harus disampaikan kepada orang tua, itu harus berkata jujur. Kemudian yang kedua, selalu mendekatkan diri pada Allah. Nah, itu ya, mendekatkan diri pada Allah. Yang ketiga, berpikir bahwa harta benda itu hanyalah titipan. Nah, jadi harta benda itu kita punya harta harus digunakan, harus diinfak sedekah, tapi atas dasar ikhlas. Kemudian yang keempat, berpikir positif melakukan perbuatan. Oke, awas. Berpikir positif melakukan perbuatan. Paham sampai sini? Paham. Bagus. Nah, ini. Coba sekarang anak-anak karena sudah mendengarkan materi apa yang telah Bapak jelaskan, buatkan kelompok yang telah Bapak sampaikan melalui WhatsApp group. Silakan buat kelompok, silakan. Apa yang akan Bapak sampaikan? Nah, yang pertama, setiap dari kelompok masing-masing, awas perhatikan, harus memilih atau bagaimana cara membuat peta konsep, cara membuat gambar ataupun bisa dalam bentuk pohon. Itu ya, silakan, itu yang pertama. Kemudian tulislah beberapa pengertian ataupun dalil terkait istiqomah dan tentang ikhlas dalam tugas tersebut. Nah, itu. Nah, tugas tersebut bisa berupa peta konsep atau bisa berupa gambar, bisa berupa pohon, bagaimana ciri atau perilaku orang yang ikhlas, ciri perilaku orang yang istiqomah. Itu paham ya? Itu perencanaan produk kita itu seperti apa yang telah Bapak sampaikan barusan. Nah, selanjutnya silakan kalian diskusikan bagaimana tahapan-tahapan dalam penyusunan perencanaan tersebut, ya. Silakan diskusikan bagaimana tahapannya itu, apakah yang harus disiapkannya itu mulai dari buku tulis, kemudian pensil berwarna ataupun spidol yang lainnya. Kalian persiapkan atau diskusikan bersama. Belum sudah? Sudah. Selanjutnya kita buat kesepakatan jadwal, oke? Wah, jadwal. Bagaimana cara menyusun jadwalnya? Ya, kesepakatan kapan jadwalnya itu harus selesai. Bapak akan menyampaikan kira-kira berapa menit supaya tugas ini selesai. Berapa menit? 3 menit. 20 menit. Berapa menit? 30 menit. 30 menit ya. Sepakat, silakan kalian kerjakan selama 30 menit dalam tugas tersebut. Oh ya, silakan mulai mengerjakannya. Silakan, ada yang mau bertanya tentang pemecahan masalah atau membuat proyek tersebut? Ya, silakan, bagaimana? Ya, bagaimana cara membuatnya itu harus seperti apa? Bapak sampaikan kembali. Cara membuatnya itu bisa dalam berbentuk gambar orang yang ikhlas atau orang yang selalu istiqomah. Bisa dalam berbentuk pohon ataupun peta konsep. Yang penting tulis pengertiannya, tulis dalilnya, dan tarik ciri perilaku orang tersebut. Ya, bagus. Memang kamu telah bertanya. Silakan lanjutkan pekerjaannya. Silakan. Sudah ya? Sudah, waktunya 30 menit sudah habis. Oke, silakan supaya lebih semangat berikan tepuk tangan bagi kita semua. Nah, sekarang silakan presentasikan atau jelaskan dari masing-masing kelompok tugas yang telah kalian diskusikan dan buat. Silakan kelompok yang pertama, silakan. Nah, sebelah sini. Nah, di sini, sebelah sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini
Istiqomah secara bahasa, istiqomah artinya lurus, dan secara istilah adalah suatu perbuatan dan sifat yang senantiasa mengikuti jalan yang lurus, yakni jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya adalah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatgha innahu bima ta'maluna basir. Artinya, maka tetaplah engkau Muhammad di jalan yang benar sebagaimana telah diperintahkan kepada dan juga orang yang bertobat bersamamu, dan janganlah kamu melampaui batas, sungguh Dia Maha melihat apa yang kerjakan. Quran Surah Hud ayat 112. Cara membiasakan agar tetap istiqomah: 1. Meluruskan niat. 2. Memahami makna syahadat. 3. Memperbanyak bacaan Al-Quran. 4. Meningkatkan kualitas ibadah sedikit demi sedikit. 5. Bergaul dengan orang soleh. Wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, coba lihat, perlihatkan hasilnya, hasil dari tugas tersebut. Mana? Perlihatkan. Coba perlihatkan ke teman-teman. Nah, ini adalah gambar tentang istiqomah, pengertiannya dan poinnya. Berikan ulang sekali lagi. Silakan. Nah, silakan untuk yang selanjutnya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan memaparkan tentang perilaku ikhlas. Ikhlas secara bahasa, ikhlas bermakna bersih dari kotoran. Sedangkan secara istilah, ikhlas berarti niat mengharapkan ridho Allah semata dalam beramal sebagai wujud menjelaskan ketaatan kepada Allah dalam kehidupan dalam semua aspek. Dalilnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya sholat, ibadah, hidup dan matiku hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam. Surat Al-An'am ayat 162. Cara membiasakan perilaku ikhlas. 1. Jujur dalam mengerjakan sesuatu dan hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. 2. Selalu mendekatkan diri pada Allah. 3. Saat kita melakukan kegiatan pengalaman, kita harus berpikir bahwa harta benda tidak akan menyelamatkan kita dari akhirat, serta tidak akan dibawa mati. 4. Selalu berpikir positif saat melakukan perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan. Nah, berikan tepuk tangan. Bagus ya. Silakan perlihatkan bagaimana hasil dari kelompok ini. Nah, seperti itu. Nah, bagus ya, ada gambar orang yang membeli atas dasar ikhlas, kemudian ada pengertiannya, dan ini adalah berbentuk peta konsep. Bagus, sekali lagi berikan tepuk tangan. Silakan. Bisa disimpulkan, perhatikan ya, bisa disimpulkan bahwa hasil dari pemaparan tiap-tiap kelompok yang pertama dalam segi penyampaiannya bagus ya, bagus, tidak ada yang kelewat dari mulai penjelasan pengertian, apa itu dalil dan apa itu ciri atau perilaku orang yang ikhlas dan orang yang istiqomah. Sekali lagi, kita harus bisa istiqomah, harus selalu istiqomah dalam setiap keadaan, harus selalu ikhlas ketika beramal. Oke, paham ya? Paham. Nah, untuk selanjutnya, sebentar, Bapak mau ngambil dulu ini ya. Ini tugas-tugasnya. Nah, Bapak mau ngambil dulu mana ini tugas-tugasnya. Nah, bagus ya. Nanti Bapak akan nilai. Nah, coba sebelum Bapak mengakhiri ini, Bapak mau bertanya. Kalian harus bisa menjawab. Apa
pengertian dari istiqomah menurut bahasa. Apa? Istiqomah menurut bahasa artinya apa? Lurus. Bagus. Apa pengertian istiqomah menurut istilah? Bagaimana coba? Sesuatu perbuatan dan sifat yang senantiasa mengikuti jalan yang lurus, yakni jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Nah, Ta'ala. itu suatu perbuatan yang dimana harus mengikuti jalan yang lurus, yaitu jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu dalilnya sudah paham. Kemudian ciri dari perilakunya itu sudah paham. Nah, sebelum Bapak mengakhiri pembelajaran hari ini atau menutup pembelajaran hari ini, sebagai refleksi atau ya supaya untuk memahami atau mendapatkan pemahaman kalian meningkat, silakan cari dari berbagai sumber, baik dari internet, baik dari narasumber, baik dari majalah tentang apa itu istiqomah dan apa itu ikhlas. Siap ya? Siap. Tentang tersebut. Nah, kita simpulkan bahwa kita harus selalu istiqomah, kita harus selalu ikhlas dalam beramal. Oke, paham ya sampai sini? Paham. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran hari kita berdoa, silakan pimpin lagi oleh ketua kelasnya. Silakan. Sebelum kita pulang, marilah kita membacakan makalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari Bapak dicukupkan sampai di sini. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin.